Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Lebih keras lagi haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya sampaikan seperti tadi jam ibadah pertama, haleluya itu biasanya dulu cuma dikenal salamnya orang Pentakosta. Tapi puji Tuhan sekarang kata haleluya ini saya lihat semua sudah pakai gereja-gereja. Jangan berpikir haleluya itu adalah milik orang Pentakosta. Itu adalah bahasa Ibrani. Artinya saudara-saudara, puji Tuhan. Dan haleluya ini itu dicatat di dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu. Ya Bapak Gembala, guru kitab Wahyu di Sekolah Alkitab Kupang. Jadi haleluya ini diucapkan oleh penghuni sorga dalam kitab Wahyu. Jadi kalau kita suka bilang haleluya di bumi, pasti kita punya tempat nanti terbiasa di sorga bilang haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan lagi bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita tidak terbiasa bilang haleluya, saya takut tidak bisa masuk di sana nanti. Ya, puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang setia dan Allah yang luar biasa. Sehingga kami bisa beribadah pada pagi hari ini bersama jemaat yang ada di Labuan Bajo. Saya dan keluarga, saya bersama istri, ya sama mertua saya, anak saya nomor 2 dengan anak saya nomor 3. Selama ini hampir 4 tahun yang lalu saya lewat, saya sendiri. Cuma saya takut nanti posting dikira duda berjalan sendiri. Jadi kali ini saya bawa semuanya, ya puji Tuhan. Karena memang kebetulan sudah belasan tahun kami menikah, belum pernah kami keluar sama-sama meninggalkan tempat pelayanan. Baru hari ini, makanya saya bawa enggak tanggung-tanggung. Saya bawa istri, bawa mertua, ya anak yang nomor 2, nomor 3. Anak yang pertama sudah ada di Bima. Karena kami dari sini, Senin kami langsung ke Bima. Karena adik saya pelayanan di Bima juga. Dan nanti Tuhan tolong Sabtu kami sudah kembali ke Kupang. Haleluya. Mari kita langsung buka firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya ambil dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Mari saya mengundang dengan hormat untuk kita berdiri membaca ayat ini bersama-sama. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, damai sejahtera ini. Ya. Di dunia ada banyak. Di dunia juga punya rasa damai, punya rasa senang, punya sejahtera. Tapi kita lihat di dalam pembacaan ini diberkata bahwa damai sejahteraku ya tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Artinya saudara-saudara, damai sejahtera dari Tuhan itu beda. Ya. Maka firman Tuhan saudara judulnya damai sejahtera yang sejati. Beda saudara-saudara. Kita lihat dulu arti damai sejahtera dalam bahasa aslinya dipakai kata eirene yang artinya saudara-saudara situasi ketenangan hati di tengah-tengah kesulitan. Damai sejahtera itu artinya kita punya hati tenang, damai walaupun ada banyak krisis dan pergumulan di dalam hidup ini. Itulah yang disebut damai sejahtera. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam dunia ini pemerintah, negara, mereka berkata orang itu akan sejahtera kalau 3 hal. Yang pertama, pendidikannya bagus. Orang kalau punya pendidikan bagus, dia sekolah bagus, S1, S2, S3 saudara-saudara, itu sudah bisa dijamin nanti dia sejahtera. Karena nanti dia kerja gampang, dia mau bisnis lebih mudah. Karena orang yang sekolah dengan orang yang tidak sekolah itu pola pikirnya beda saudara-saudara. Pasti tidak sama.
Nah, pemerintah berusaha berikan pendidikan gratis, beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa, orang-orang yang berprestasi. Tujuannya apa, saudara-saudara? Karena dianggap melalui damai sejahtera ini, orang bisa sejahtera. Sampai dia bisa dapat gelar bertumpuk-tumpuk. Ada teman saya, saudara, baru wisuda doktor, dia posting, saudara, di dalam grup, satu grup, saya sampai bingung membacanya. Doktor, STH, MH, SH, SMA, MH, MAC. Pokoknya saya sampai bingung, saudara, saking banyak. Saya ingat pendeta Yoyo Awan Datuk dulu kalau dia suka bilang, dompung gelar banyak sekali. Profesor, doktor, kabirator, kotor, bocor, kodok yang kotor, di ember yang bocor gitu ya. Saking banyaknya, saudara-saudara. Yang kedua, kesehatan. Negara itu menganggap bahwa orang akan sejahtera kalau dia sehat. Makanya diberikanlah jaminan kesehatan, diberikan anggaran-anggaran kesehatan, saudara, supaya rakyat itu sehat. Orang kalau sehat dia bisa mengerjakan dengan bebas apapun. Coba kalau saudara kita buka toko, kita sakit-sakitan. Hari ini buka, besok tutup. Kenapa? Sakit kepala. Buka lagi besoknya, berikut lagi tutup. Kenapa? Sakit hati, saudara. Buka tutup, saudara, terakhir itu toko tidak laku. Karena giliran orang mau datang, tidak ada orang. Tutup, saudara, malas, saudara. Karena apa? Kesehatannya, saudara, kurang bagus. Maka kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Makan boleh, saudara. Tapi jaga-jaga dan ukur-ukur. Ya. Kalau masih kepala 4 ke bawah, hantam saja, saudara. Kami baru pulang dari Manado ini, saudara. Di pasar ekstrim Tomohon, di kampung, di kota istrinya, saudara. Itu ada satu pasar, itu jual, saudara. Babi hutan, kelelawar, tikus, saudara-saudara. Tapi tikus yang hutan itu yang besar ya. Ular. Saya posting, saudara-saudara. Ya, ular besar-besar. Luar biasa, saudara. Wow, mau makan apa saja bisa. Tapi saya tidak makan, saudara. Karena saya sudah mau kepala 50, saudara. Kalau saya makan, saudara-saudara. Lama-lama, saudara, tidak lama bisa almarhum, saudara. Ada satu pendeta, saudara. Badan sudah 100 kilogram lebih. Makan, saudara. Jemaat kasih ingat, Om jangan makan lagi daging-daging. Oh tidak apa-apa. Istrinya bilang, Pak jangan makan lagi yang daging-daging, babi rica segala macam. Oh tidak apa-apa. Darah Yesus lebih tinggi, dia bilang, saudara. Akhirnya, saudara, almarhum. Ya. Karena makan tidak diukur. Syukur ya Om Gembala, saya lihat makannya diukur, saudara-saudara. Saya tidak tahu apa dilarang oleh tante atau memang boleh, saudara-saudara. Kalau saya makan ukur. Karena kesehatan itu penting, saudara-saudara. Orang kadang-kala tidak menghargai kesehatan ketika dia sehat. Nanti dia sudah sakit, saudara. Baru menyesal, coba kalau dulu saya ada jaga makan. Terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Salah sendiri, saudara. Ya. Ketiga, saudara, ekonomi. Negara menganggap kalau ekonomi bagus, ekonomi kuat, sejahtera itu rakyat, saudara. Makanya negara mereka berusaha menggenjot ekonomi rakyat, saudara. Saya ulang-ulang bilang sama Bapak Gembala. Di Labuan Bajo ini diberkati oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan. Karena Tuhan perintahkan Jokowi untuk memperhatikan Labuan Bajo, saudara. Saya tahu kisah Labuan Bajo. Karena bertahun-tahun yang dulu, saudara. Ya, saya tidak mau cerita, saudara. Ini jemaat baru semuanya. Kalau jemaat lama sudah tahu, saudara. Dari tempat yang sederhana, saudara. Pemerintah memperhatikan untuk apa, saudara? Supaya ekonomi rakyat itu dia bertumbuh. Lihat, prediksi berbagai macam ahli negara bilang tahun 2023 ini krisis. Tapi saya lihat kayaknya kita diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ekonomi ini penting karena itulah ukuran sejahtera. Nah sekarang saudara-saudara, ketika pendidikan itu bagus, ketika kesehatan itu bagus, ketika ekonomi bagus, apakah bisa dijamin, saudara-saudara, bahwa kita hidup dalam damai sejahtera? Apa bisa dijamin kalau kita sudah punya ini semua, sejahtera hidup kita, saudara? Mari kita baca dulu di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9.
Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 9, Sakeus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Haleluya, saudara-saudara. Saudara lihat Sakeus ini. Dari 3 poin yang dibahas oleh kita tadi, saudara, apa yang Sakeus tidak punya? Kalau bilang pendidikan, dia seorang kepala kantor pajak. Oh, kalau urusan berhitung, saudara-saudara, dia tidak mungkin salah. Ya, saya kalau orang beli ikan lele, beli ikan mujair, apa semua, saudara, ya kadangkala saya sudah tidak bisa hitung. Saya bilang tunggu. Saya pakai kalkulator. Karena otak ini saudara-saudara, maklum saudara. Tapi Sakeus saudara-saudara, dia pintar sekali. Dari segi kesehatan saudara, Sakeus ini sehat. Alkitab sendiri yang mencatat dia lari-lari saudara-saudara. Sehat kan? Jadi Bapak Ibu masih suka lari-lari berarti masih sehat. Kalau tidak bisa lari-lari saudara-saudara, itu hati-hati tanda-tandanya saudara. Tempat kami itu dijadikan tempat hes dari orang-orang Tionghoa saudara. Mereka parkir senam di situ dan mereka jalan ke gunung antara sawah-sawah. Balik lagi ke tempat kami saudara. Parkirannya luas. Area kami itu ada 6.000 meter area gereja saudara. Saya lihat saudara-saudara yang tua-tua semuanya. Dan mereka semangat. Puji Tuhan saudara, lari. Mereka lari, ada yang tua-tua dan bilang, biar saya jalan saja. Sehat saudara-saudara. Ya. Sakeus sehat. Bahkan dia bisa manjat pohon. Yang ketiga saudara, apa yang kurang? Sakeus ekonomi. Dia kaya saudara-saudara. Oh kalau mau bilang uang, harta, Sakeus dia punya segala-galanya. Tapi saudara-saudara, Sakeus merasa bahwa semuanya itu belum cukup. Masih ada sesuatu yang dia rasa kurang. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Dia sudah mendengar tentang juru selamat. Dan dia ingin bertemu. Dan dia merasa saudara, bahwa yang masih kurang di dalam hidup saya itu adalah Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara. Kalau jemaat punya harta kekayaan, punya pendidikan, ekonomi, dan punya Yesus, saya bilang hidupmu sudah lengkap saudara. Tapi kalau jemaat cuma punya kesehatan, punya ekonomi, punya pendidikan, enggak punya Yesus Kristus, saya bilang belum lengkap. Engkau pasti binasa. Karena firman Allah berkata, apa gunanya engkau memiliki seluruh harta dunia, tapi jiwamu binasa. Kenapa binasa? Enggak punya Yesus Kristus di dalam hidup kita saudara. Amsal berkata, pada hari kemurkaan harta tidak ada guna. Tapi kebenaran, sekali lagi kebenaran firman Tuhan yang menyelamatkan kita daripada maut saudara. Saudara tahu dunia ini akan berlalu, tapi kebenaran firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Jadi dari ini saudara, saya ingin mengingatkan kita jemaat bahwa Yesus Kristus Tuhan itu harus menjadi harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Engkau boleh hebat di luar sana, bisa menjadi kepala, bisa menjadi komandan, bisa menjadi pengusaha sukses di sana. Tapi saya bilang kepada jemaat, kalau di gereja kamu tidak setia ibadah kepada Tuhan, bagi saya tidak ada artinya saudara-saudara. Ya, tidak ada artinya. Engkau diberkati secara ekonomi, tapi gereja saudara malas. Saya bilang begini kepada jemaat dan selalu berulang-ulang saudara. Ibadah itu, apalagi ibadah hari Minggu itu, gereja hari Minggu itu harga mati saudara. Masa cuma NKRI saja kita bisa berkata harga mati. Tapi kepada Tuhan kita tidak bisa militan. Hari Minggu itu tidak boleh ada jemaat di rumah saudara.
Saya suka tanya sama istri saya, Bu Gembala, siapa-siapa yang tidak hadir? Saudara, 1 kali, 2 kali saudara. Apa yang saya mau bangun saudara-saudara kepada jemaat? Kita ini kan hamba-hamba Tuhan. Yang dipercayakan oleh Tuhan. Membawa jemaat, memastikan mereka harus masuk di dalam kerajaan sorga. Jadi kita harus menyampaikan itu dengan terang-terangan. Siapa yang tidak mau masuk sorga saudara? Pasti kita semua mau masuk sorga. Amin saudara-saudara ya. Karena 1 kali kita didatangi oleh gembala saudara dari Pulau Sumba. Dia khotbah saudara luar biasa saudara-saudara. Ya di sorga itu mulia, jalannya dari emas, kita menuju ke sana. Hatiku rindu menuju ke sana. Siapa yang mau masuk sorga? Angkat tangan, haleluya. Oh semua saudara, angkat tangan, haleluya. Semua masuk sorga. Tapi waktu dia bilang, nah siapa yang mau duluan saudara? Tidak ada satupun yang angkat tangan saudara. Termasuk saya. Kan kita suka bilang mau masuk sorga tapi bilang ayo duluan. Tidak mau saudara. Belum mau, masih banyak dosa, masih banyak yang kurang, masih belum setia dan sebagainya saudara-saudara. Gembala punya tugas memastikan supaya domba-dombanya itu mereka selain makan rumput yang hijau, air yang tenang, tapi memastikan supaya jemaat itu menjadikan Tuhan, menjadikan Allah itu saudara sebagai gunung batu, juru selamat mereka, cintanya mereka saudara. Hamba Tuhan yang berhasil ketika dia mau bisa membawa jemaat itu mencintai Tuhan di dalam hidup mereka. Bukan mencintai gembala. Banyak orang salah. Kalau gembala saudara-saudara ada, jemaat hadir banyak sekali. Tapi kalau gembala tidak ada, gereja hampir kosong. Kenapa tidak ke gereja? Gembala tidak ada, tidak enak dan sebagainya. Oh itu saudara saya wanti-wanti kepada jemaat. Saya kontrol saudara, sebentar saya kontrol lagi saudara. Siapa-siapa yang tidak hadir. Nah, saya harus memastikan bahwa jemaat yang kita layani itu harus mencintai Tuhan Yesus. Karena dialah harta yang paling berharga saudara-saudara. Ada lagu dunia dulu bilang begini saudara. Biar miskin di dunia. Biar miskin di dunia saudara. Yang penting kaya di sorga. Bahkan ada lagu lain bilang begini. Cari apa di dalam dunia. Cari apa di dalam dunia. Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Kita enggak ekstrim-ekstrim banget ya. Oh harus Tuhan saja terus semua. Tidak saudara. Kita boleh mencari segala sesuatunya. Kita harus bekerja. Kita harus berkarya saudara. Tapi ingat. Jangan lupakan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Ya. Karena ada saatnya di mana manusia tidak bisa tolong. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita saudara-saudara. Ya, itulah Tuhan saudara. Jadi jemaat kita semua harus hamba-hamba Tuhan. Dia harus ditumbuhkan rasa cinta kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita tidak cinta sama Tuhan. Dia bisa mati bagi kita di atas sorga. Di surga saudara. Dia mati di atas Golgota. Naik ke sorga saudara. Karena apa? Karena cintanya kepada kita. Masakan kita tidak mencintai Tuhan? Kita lebih mencintai dunia ini. Orang bilang begini Pak Pendeta, kan kita masih hidup di dunia. Betul, kita masih hidup di dunia. Tapi ingat, jangan cari dunia melebihi daripada Tuhan. Jangan cari dunia dan melupakan Tuhan apalagi. Semua itu akan sia-sia saudara-saudara. Makanya seorang pastor ya saya lihat di TikTok dia bilang begini saudara. Lucu juga. Jangan kamu pernah bangga dengan kecantikanmu. Kegantenganmu. Dengan tubuhmu dia bilang. Karena pada akhirnya engkau akan tinggal tulang belulang. Amin saudara-saudara. Mau cantik bagaimanapun kita. Mau artis bagaimanapun kita. Kita mati kita jadi tanah kembali. Dia bilang saudara, jangan kamu suka bangga megah karena mobilmu mewah. Mercedes-Benz, Alphard saudara. Ferrari. Karena mobil terakhirmu adalah mobil jenazah. Saudara. Wow. Dia bilang jangan kamu bangga dengan kau punya gelar. Doktor, profesor. Kabirator kotor, bocor, kodok yang kotor di ember yang bocor saudara. Jangan kau bangga. Karena gelarmu yang terakhir adalah almarhum atau almarhumah. Ini cuma suatu saudara, suatu ilustrasi.
Tapi ini menggambarkan kepada kita. Jadi anak Tuhan itu harus lebih mencintai Tuhan daripada dunia. Jangan sampai kita menomorduakan Tuhan. Karena Tuhan menomorsatukan kita. Bahkan dia mati di atas kayu salib demi kita, saudara. Ya. Kok Tuhan dinomorduakan? Kalau ke gereja kita banyak alasan, banyak dalih. Saudara, maaf, saya salah satu pendeta yang tidak pele-pele orang Sulawesi Utara bilang. Karena ada ilustrasi tadi saya sudah jelaskan, saudara. Satu gembala, dia terima tamu seperti Bapak Gembala ini. Datang jemaat, ibadah. Yang datang itu Bapak, saudara-saudara. Oh Bapak, puji Tuhan, selamat datang. Loh, ibu mana? Ibu tidak datang. Di mana? Di rumah. Bikin apa? Jaga rumah. Ya. Minggu depan lagi, saudara-saudara. Begitu. Ibu yang datang. Halo ibu, puji Tuhan, selamat datang. Loh, Bapak di mana? Di rumah Pak Pendeta. Pikir apa? Jaga rumah. Terakhir saudara tahu, ketemulah gembala dengan itu jemaat, lengkap satu keluarga saudara. Bapak, ibu dan anak-anak di pesta. Bingung ini gembala. Loh, yang jaga rumah anjing Pak Gembala, saudara-saudara. Saya bilang kalau saya itu gembala, saya toki, bikin RW itu anjing saudara ya. Ya. Ini kan gambaran jemaat. Gambaran kita manusia, saudara. Sama Tuhan, saudara. Kita nomor duakan. Tapi kalau mau berdoa, Tuhan tolong kami. Jangan lama-lama Tuhan kalau mau tolong kami. Tapi untuk hidup, saudara-saudara. Kita banyak kali menyakiti hati Tuhan. Saudara. Kita banyak kali menomor duakan Tuhan. Saudara. Karena kita lebih suka hal yang lain. Padahal Alkitab sudah bilang, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain, saudara. Ini Alkitab sudah bilang, saudara. Karena di dalam Tuhan itu, saudara, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, saudara. Berapa banyak orang yang bersaksi. Tadi saya ketemu ada jemaat baru datang, saya bilang, loh Ci, yang saya tahu berapa tahun lalu sakit. Iya, Tuhan luar biasa, dia bilang. Oh haleluya saudara. Beranikah kita berkata pagi hari ini, Tuhan kita luar biasa saudara-saudara. Dia luar biasa saudara. Berapa banyak di dalam hidup kita saudara, Tuhan yang menyatakan pertolongannya bagi kita. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kita melewati masa pandemi, krisis saudara, itu hancur lebur semuanya. Tapi kalau kita masih bisa berdiri, bertahan sampai pada hari ini saudara. Saya mau katakan bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Tuhan selalu menopang orang-orang yang percaya kepadanya. 1000 bisa rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan. Tapi engkau akan ditopang oleh Tuhan. Tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan, Sang Juru Selamat kita, selalu menopang kita saudara. Jadi di dalam hidup ini saudara-saudara, ketika kita menjadi anak Tuhan dan memiliki Tuhan. Itu berarti kita harus hidup berbeda, saudara. Saya baca di dalam renungan Warta Jemaat, saudara. Khotbah Bapak Gembala minggu yang lalu, saudara. Itu tentang hidup beda, saudara. Catatannya lengkap, saudara-saudara. Saya malah bingung tadi pagi Bapak Gembala bilang, hamba Tuhan ini Bapak Pendeta Medi Mokolomban dari Kupang, dia pernah datang. Itu yang kayak tadi saudara, 18 Desember 2019 saudara-saudara ya. Berapa Desember? Desember pokoknya 2000. Saya lupa lagi, Bapak Gembala ingat. Saya pikir-pikir jangan sampai Bapak Gembala semua catatan untuk tante pengeluaran lengkap saudara-saudara. Semua lengkap saudara Bapak Gembala. Ya, kasih tunjuk data jemaat, semua lengkap. Saya tiru bikin di Kupang, saudara. Bapak Gembala ini selalu banyak mengajar saya, saudara-saudara. Benar, saudara. Banyak hal yang saya tiru dari beliau. Satu kata yang selalu beliau bilang, Bror itu punya potensi. Maksimalkan, saudara. Saya berusaha memaksimalkan dan saya melihat memang Tuhan itu luar biasa, saudara-saudara. Ya. Banyak belajar, administrasi, ketelitian, kedisiplinan saudara-saudara. Ya. Mungkin saya tidak pernah cerita kepada orang, tapi Bapak Gembala saya tahu persis saudara-saudara. Bagaimana di dalam hidupnya. Bukan memberkati diri sendiri, tapi membantu di NTT saudara-saudara. Gembala-gembala mana di desa-desa. Saya lihat di daftar itu ada puluhan, ratusan mungkin sudah bertahun-tahun, sudah berapa banyak tahun saudara. Bantuan untuk anak-anak gembala, sekolah mereka. SD sekian, TK sekian, SMP sekian, SMA sekian. Takutnya jemaat ada yang tidak tahu malah gitu. Bahkan
pendidikan sekolah Alkitab saudara. Setiap bulan Bapak Gembala support saudara. Support saudara. Oh saudara, saya mau katakan saudara, kenapa itu bisa terjadi? Ketika Sakeus dia menerima Tuhan, dia melihat Tuhan, ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya. Sakeus menjadi orang yang murah hati saudara-saudara. Dia bilang begini, Tuhan, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang saya tipu, saya akan gantikan berapa kali lipat saudara? 4 kali lipat. Sakeus ketika dia punya Tuhan, hidupnya berbeda saudara-saudara. Dari kakek orang Kupang bilang, dari sakikir menjadi orang yang murah hati saudara-saudara. Jadi kalau di sini masih ada yang hitung-hitung, saudara kemarin saudara saya tanya, lo om mobil yang satu mana om? Saya sudah jual lah, hasilnya saya kasih untuk pembangunan. Hah? Saudara-saudara saya bilang kayaknya di Kupang saya baru dengar ini. Saya mau pulang ini tahu, saya mau lihat apa yang saya mau jual ya untuk pembangunan saudara-saudara. Maaf saya sebagai kurang sehat karena kami sudah perjalanan cukup jauh saudara. Orang kalau dia sudah punya Tuhan di dalam hidupnya saudara. Berbeda tutur katanya, pembicaraan, sifatnya semua akan beda saudara-saudara. Kelihatan kalau dia anak Tuhan. Yang menyakitkan sekarang saudara, kita tidak bisa bedakan mana anak Tuhan, mana orang-orang dunia saudara. Karena sifatnya sama. Dulu waktu kami masih kecil, orang tua kasih ajar, tidak boleh dengar lagu-lagu dunia, harus lagu-lagu rohani. Ketika jadi hamba Tuhan, tidak boleh dengar lagu-lagu dunia, tidak boleh nyanyi lagu-lagu dunia, harus lagu-lagu rohani saudara. Oh saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang Kristen sekarang, anak Tuhan sekarang tidak ada beda saudara dengan orang itu. Penipunya sama, pembohongnya sama saudara. Semua jadi sama. Saya mau bersaksi saudara, ini lebih panjang tidak apa-apa ya Bapak Gembala. Karena ibadah kedua. Sudah ini jam berapa? 10. Jam rusak ya Bapak Gembala. Jam 10 itu ya Bapak Gembala. Jam 11. Oh iya, berarti masih ada waktu saudara. Satu kali seorang perwira polisi saudara datang. Dan dia mau sekolah lanjut. Dari Kompol naik AKBP untuk sekolah Kapolres. Dia bilang 2 kali. Ini saya mau cerita saudara. Supaya saudara harus tampil beda apapun. Usaha apapun, kerja apapun. Tunjukkan bahwa kita ini beda. Ikan laut biar dia hidup di air asin. Tapi waktu kita makan dagingnya tidak asin. Dia tetap saudara dagingnya tawar. Gitu ya. Dia bilang saya sudah 2 kali mau sekolah. Gagal. Sekarang yang ketiga. Dia bilang. Saya mau tapi saya tidak mau pakai itu semua dia bilang. Memang dia seorang perwira yang takut Tuhan saudara. Tapi harus ada pendeta yang doakan saya. Dia ingat-ingat pendeta siapa gitu. Padahal dia dari gereja lain. Bukan dari gereja Pentakosta. Dia ingat saya saudara. Oh Pak Pendeta Lele. Karena kami kan jual ikan lele saudara. Pak Pendeta Lele. Kan saya di Kupang suka orang panggil Pak Le saudara. Maksudnya Pak Lele gitu. Istri saya dong panggil Mak Le gitu ya. Mama Lele. Anak saya lebih parah lagi. Mereka panggil Nak Le gitu. Anak Lele saudara. Jangan ada yang panggil begitu ya saudara-saudara. Haleluya puji Tuhan. Oh Pak Pendeta Lele. Datang dia dengan suami istri di anak-anak. Pak Pendeta bla 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 bla. Tak 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 tak. Saya cuma bilang begini sama dia. 1 ayat saudara-saudara. Pak, kalau Tuhan sudah buka tidak ada yang bisa tutup. Tapi kalau Tuhan tutup tidak ada yang bisa buka saudara-saudara. Amin Pak Gembala. Didoakan terus saudara. Step by step saudara. Berkah semua. Dari NTT cuma 4 yang lulus. Boleh. Jatahnya cuma 4. Mereka ada 6 yang sudah di Jakarta. Pak Pendeta mereka semua begini. Tapi saya percayalah kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah tutup, buka, tidak ada yang bisa tutup. Ya, artinya saya menguatkan dia saudara. Puji Tuhan saudara. Dia lulus. Sudah mau selesai sekolah saudara-saudara. Mau penempatan. Semua sudah mulai lagi saudara-saudara. Saya ditawarkan di sini jabatannya ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia telepon saya. Saya bilang begini. Kalau sudah mulai dengan roh. Jangan akhiri dengan daging. Ya saudara. Dan saudara. Iya Pak Gembala. Iya Pak Pendeta saudara. Dan betul akhirnya ditempatkan saudara di kampung istrinya.
Dia telepon saya. Susah sekali suaranya, Pak Pendeta. Biasanya saya lemah, istri saya yang kuat. Kami sudah berapa lama ini tidak ada jabatan. Baru habis pendidikan. Kali ini Pak Pendeta, istri saya lemah. Saya lemah, kami semua lemah. Saudara. Kalau hamba Tuhan saudara, datang pengeluhan seperti itu. Apa yang kita mau lakukan saudara? Kalau saya punya channel dengan Jokowi, saya bisa WA dia, Pak Jokowi tolong ini Pak ini kombes ini tolong angkat dia saudara. Sayang saudara, muka mungkin mirip Jokowi, kurusnya mirip Jokowi. Tapi yang lain saudara tidak ada urusan dengan Jokowi. Dia tidak kenal saya saudara. Apa yang saya bilang? Pak sabar saja. Saya hampir menangis ngomong saudara. Sabar saja. Tuhan itu, semua itu indah pada waktunya. Saya selalu bilang begitu. Iya Pak Pendeta. 1 bulan kemudian dia kirim salinan telegram dari Kapolri. Dia telepon saudara. Pak Pendeta saya sudah dapat jabatan. Haleluya. Luar biasa saudara-saudara. Tidak perlu bayar. Anak Tuhan itu saudara-saudara dicintai oleh Tuhan. Tuhan bilang kok engkau kalau setia sama Tuhan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Oh engkau bukan jadi ekor, engkau akan jadi kepala. Segala berkat ini akan datang kepadamu saudara. Yang penting engkau sayang Tuhan saja saudara. Saya bilang sama dia, Pak saya doakan satu saat kembali ke NTT menjadi Kapolres. Benar saudara, 1 tahun kemudian pas dia ulang tahun dia dipindahkan jadi Kapolres di salah satu saudara kabupaten. Sampai sekarang. Saya bilang, Pak, saya doakan, Pak Pendeta saya sudah di Kupang, saya dapat bonus ulang tahun saya jadi Kapolres, enggak tahu dari mana. Saya bilang, puji Tuhan, saya doakan satu saat Bapak nanti kembali mendekat ke kota Kupang, saudara. Saudara, berapa waktu yang lalu dia suka konsultasi dengan saya. Bagaimana, sudah mau mendekat ke kota Kupang? Dia bilang, sudah ditawarkan, tapi saya yang belum mau, saudara. Dia bilang seperti itu, saudara. Saudara lihat anak Tuhan. Nggak perlu cari-cari bermuka-bermuka. Kerja saja dengan baik, dengan jujur, dengan setia, dengan teliti saudara. Dengan disiplin. Tuhan akan siapkan buat kita. Tuhan tahu memberkati anak-anaknya. Yang penting kita saudara, beda saudara. Jangan dulunya kita disiplin. Saya bilang saya punya adik-adik yang kerja. Jemaat yang pegawai saudara, kepala sekolah. Saya bilang kalian itu kalau di sekolah jam 7 tepat kalian sebelum jam 7 sudah ada kerja. Sudah ada di sekolah saudara. Tapi kalau di gereja itu molor-molor waktu saudara. Itu saya paling emosi saudara. Maaf saudara-saudara. Gembala harus seperti itu. Karena kapan jemaatmu diberkati oleh Tuhan? Sama dunia kamu disiplin, sama Tuhan kamu angin-anginan. Padahal Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Dia yang memberkati, mengangkat dan menurunkan orang saudara. Harus dia yang terutama saudara-saudara. Selanjutnya saudara-saudara. Selain ada Yesus kita beda, yang terakhir. Kita harus bangga punya Tuhan kalau dia ada di dalam kehidupan kita. Bangganya bagaimana saudara-saudara? Karena Tuhan ini saudara-saudara. Masa kita tidak bangga dengan dia? Saya kadang bingung saudara. Saya mau bersaksi dulu sebelum saya cerita. Saya merasa bangga dengan Tuhan saudara. Karena saudara tahu kami melayani dari 2 jiwa. Kami melayani di rumah kontrakan, rumah bebak. Orang Kupang bilang. Rumahnya seorang haji saudara. Yang pada saat bayar dia punya kos kami tidak bisa bayar saudara. Kami nikah, kami tidak punya kasur saudara-saudara. Tapi dasar kita baru nikah, enggak ada kasur pun saudara-saudara. Dunia terasa, itu tempat kayak sorga saudara-saudara ya. Ada saat kita makan, saudara, saya suka nanam saudara-saudara. Di tempat kami itu ada pembudidayaan saudara, tanaman hidroponik saudara. Saya sudah melatih banyak orang, sudah bikin di Kapolres, di bank, terakhir wali kota sudah minta untuk saya buatkan saudara. Apa semuanya, saya tawar-tawar, belum ya om, saya belum tawar-tawar ya saudara. Karena kalah sama tante punya di rumah saudara-saudara, lebih luar biasa. Sayur sehat saudara. Saya mau bilang apa tadi ya? Ya. Baru nikah, saudara. Makan sayur cuma dengan sambal, saudara, rasa sorga, saudara. Sekarang tetap masih rasa sorga, haleluya, puji Tuhan. Ya, karena banyak anak Tuhan kan saudara-saudara. Ya, waktu baru nikah saja, aduh sayang, cintaku, aduh mesra sekali saudara-saudara.
Setelah istrinya 20 tahun kemudian tadi langsing, sekarang sudah langsung, muka sudah mulai keriput, sapi. Segala binatang buas, saudara-saudara. Binatang masuk, saudara-saudara, itu tidak menunjukkan, saudara-saudara. Saya ingat satu ilustrasi, saudara, dari Ibu Debbie Basir. Nanti baru saya cerita soal gereja tadi, saudara ya. Ibu Debbie Basir cerita begini, ada satu keluarga, saudara, berantem terus. Anak Tuhan, rajin gereja, tapi di rumah berantem terus. Di rumah itu, saudara, penuh dengan cacian, saudara. Setan kurang ajar, setan kurang ajar. Nah, mereka ada pelihara burung beo, saudara. Burung beo ini kan, kalau kita ngomong apa paling banyak dia hafal, saudara. Jadi ini burung beo kalau ada orang datang di rumah itu, saudara, dia langsung bilang, setan kurang ajar, setan kurang ajar. Karena itu yang dia dengar terus. Satu kali ini bapak pergi ke pastori. Sampai di pastori ada burung beo juga. Tapi waktu dia masuk, saudara, burung beo langsung bilang begini, shalom, haleluya, shalom, haleluya. Aduh, dia hati ini burung beo, Bapak Gembala punya burung beo nih, waduh luar biasa. Bapak Gembala, bisa enggak saya pinjam nih burung beo? 1 minggu saja gitu. Oh iya, boleh, tapi jangan lupa kasih pulang ya. Oh iya Bapak Gembala, benar saudara. 1 minggu kemudian dia bawa pulang itu burung beo. Waktu sampai di pastori, burung beo lihat ini Bapak Gembala, langsung dia bilang, setan kurang ajar, saudara-saudara. Ini coba ilustrasi saja. Kalau kita anak-anak Tuhan itu harus beda, saudara-saudara. Masa kita waktu pacaran saja. Jadi waktu kami di rumah bebak itu, saudara, dengan kondisi yang memprihatinkan. Dan saudara, saya punya doa, Tuhan, saya mau membeli tanah gereja. Saya mau membangun gereja, tapi kami tidak punya uang. Jemaat cuma 2 orang. Satu perjaka ting-ting, satu perjaka ting-tong, saudara. Karena satu remaja masih muda, satu sudah agak tua belum nikah-nikah, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Dan saudara, mau beli bedak istri saya saja, saudara, tidak mampu. Maka sampai sekarang istri saya dia tidak pernah pakai bedak-bedak yang mahal. Dia pakai bedak baby. Anak saya yang bungsu punya bedak, ya itu dia pakai, saya juga ikut pakai, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Tapi tadi ada yang ketemu, Pak kok tetap muda ya? Oh haleluya, saudara-saudara. Bedak baby, saudara, tapi tetap kelihatan muda, saudara. Itu karena damai sejahtera dari Tuhan, saudara. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kami tidak punya uang, Tuhan. Saudara, Tuhan kirim melalui pengusaha beli ikan lele, ngobrol-ngobrol akrab. Kemudian saudara, dia beli tanah gereja, dia beli 6.000 meter, saudara. Kita pakai sampai sekarang. Dan kemudian dia bangun gereja, saudara, baja saudara. Pak Pendeta mau gereja seperti apa? Gereja yang tinggi-tinggi kayak di Manado. Tinggi-tinggi, saudara. Dia bangun tinggi sekali, saudara. Saking tingginya, saudara, badai datang roboh memang, saudara ya. Karena temboknya belum selesai. Jam 12 malam, saudara, badai itu, saudara, saya berdiri di belakang gereja, ada satu gedung serbaguna. Tuhan, kasihan ini gereja, Tuhan, ini kalau dia roboh, belum selesai lagi, baru kalau dia roboh, Tuhan. Saudara, saya menangis berdoa, saudara-saudara. Saudara tahu, ya. Sampai jam 4 badai itu, semua sudah hancur, rumah-rumah depan atapnya tercabut semua, saudara. Lopo-lopo kita, pohon-pohon besar yang saya tanam semua roboh semua, saudara. Hancur, sudah banjir datang, ikan-ikan, saudara, berapa ratus kilo. Tadinya di kolam, sekarang mereka sudah di jalan, saudara. Ya, orang tinggal pungut-pungut, saudara. Oh haleluya, saudara. Tuhan ingatkan pada waktu jam 4, jam 5 itu angin paling puncak, saudara. Tuhan ingatkan sama saya tentang kesaksian jemaat yang kami layani. Dia bilang begini, ketika dia alami masalah yang berat. Masalah berat, dia bilang begini, dia bersaksi. Terserah Tuhan, Sa. Tuhan mau bikin apa, terserah Tuhan, Sa. Dia omong begitu, saudara. Jadi waktu saya lihat gereja ini sudah mulai goyang-goyang, saudara, jam 4 itu anak saya, Papa bagaimana? Sudah pasti itu gereja seretak-retak, saya bilang begitu. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya bilang, Tuhan, terserah Tuhan, Sa. Terserah Tuhan, Sa. Saya langsung masuk, saudara. Masuk, saya ajak semua, ada jemaat-jemaat tetangga yang tinggal di belakang gereja yang sudah mengungsi ke tempat kami, saudara. Dan mari kita nyanyi, tenanglah kini hatiku. Kita berdoa, belum tutup mata, saudara-saudara, bunyi brok. Anak saya pergi meloi, orang Kupang bilang, saudara, gereja Seruboh. Papa, gereja Seruboh. Biar sudah, saya bilang. Oh puji Tuhan, saudara. Semua hancur. Rumah dapur kami sampai sekarang tidak punya dapur, saudara-saudara. Hancur ketimpa pohon, saudara. Lopo, pokoknya gereja hancur. Semua hancur, saudara. Tapi masih bisa bilang, puji Tuhan. Haleluya. Itulah damai sejahtera yang sejati, saudara-saudara. Situasi yang tenang walaupun keadaan yang sulit. Saya cuma bilang begini, memang besoknya waktu saya lihat, saya bilang, aduh Tuhan.
Orang Kupang bilang, sonde jadi doi lagi. Hancur saudara, sampai mau keluar pintu saya tidak bisa, pohon sudah malang melintang saudara. Tuhan yang kasih roboh. Tuhan yang harus bangun kembali. Saya omong begitu saudara, ada yang protes saya, masa sih Tuhan yang kasih roboh? Iya, memang Tuhan yang kasih roboh. Kok siapa yang kirim angin badai? Tuhan toh? Atau kamu yang kirim angin badai? Kan tidak toh? Tuhan yang kasih roboh, Tuhan yang bangun kembali. 6 bulan kemudian kami sudah pakai gereja yang baru, lebih besar, lebih megah dari gereja yang lama. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Saudara-saudara, haleluya. Ya. Saya waktu gereja pertama itu saudara belum selesai, saya suka bilang begini sama jemaat. Saudara, kita mau bangun gereja, mau lanjutkan, kita tidak punya uang. Kita coba, kita jangan jalan proposal. Bukan berarti jalan proposal itu salah, tidak. Kita coba, jangan jalan proposal. Doa saja kepada Tuhan, doa saja kepada Tuhan. Kita lihat apakah kita bisa membangun ini gereja sampai selesai. Itu gereja yang lama saudara. Ketika gereja rubuh pun saudara, saya bilang kita doa saja, kita lihat saudara. Dan saya bilang ulang-ulang saudara, kalau sampai kita bisa bangun gereja tanpa menjalankan proposal, Allah kita berarti Allah yang luar biasa saudara-saudara. Sama di sini ya Om ya, luar biasa ya Om, puji Tuhan. Bukan berarti maksudnya tidak boleh, silakan. Kita punya Tuhan yang besar, ini maksud saya saudara-saudara. Oh dia Allah pencipta dan langit dan bumi, dia ada tinggal di dalam rumah tangga kita. Dia ada di dalam pelayanan kita, dia ada di dalam usaha kita. Pernahkah engkau melihat kebesaran kedahsyatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita? Si Bapak Kapolres enggak pakai jenderal, enggak pakai uang saudara. Dia lolos jadi Kapolres saudara. Tuhan kita Tuhan yang besar saudara. Dunia boleh bilang krisis, 2024-2023 krisis. Saudara saya mau bilang sama jemaat. Memang dunia ini realita. Tapi Tuhan itu saudara. Dia bisa mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Tidak pernah usah khawatir dalam hidupmu saudara. Ya. Bahkan nyawanya saja dia berikan buat kita. Kenapa kita takut? Dia rela mati bagi kita. Kenapa kita takut di dalam hidup ini? Kami tidak pernah takut saudara. Waktu saya lihat Tuhan berikan kami gereja tanpa sesuai dengan doa kami. Tiap kali ada masalah saya bilang sama jemaat. Lihat Tuhan itu. Kita jemaat yang tidak punya apa-apa. Tapi dia bisa bangun gereja kasih kita. Luar biasa. Tuhan itu besar. Percaya sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Setia kepada Tuhan saudara. Itu yang kita ajarkan. Karena banyak jemaat Bapak Gembala kami begini-begini usaha. Kami mau pergi gereja motor sudah tidak muat. Harus beli mobil. Kami mau beli mobil. Tuhan itu Tuhan yang baik ya. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya suka bilang nanti suatu saat Tuhan siapkan mobil. Orang-orang kaya mobil itu biasa. Tapi bagi orang-orang yang sederhana mobil itu kalau mereka bisa beli itu luar biasa saudara-saudara. Tuhan pasti akan siapkan mobil. Bapak Gembala bilang amin. Oh amin. Itu bukan cuma 2-3 kali saudara. Nanti kamu jadi kepala dinas. Ya. Oh iya satu ibu bilang amin saudara. Dia jadi kepala dinas betul. Jadi kalau Om Rudi mau bilang jadi ketua MD, bilang saja. Dia bilang amin, pasti jadi ketua MD. Kok jemaat tidak ada yang amin sih? Nggak mau ya, saudara. Saya tidak sedang berkampanye di sini. Tapi saya sedang berkata bahwa Allah kita itu dari tidak ada menjadi ada. Dari ekor bisa menjadi kepala. Tuhan dia bisa melakukan segala sesuatu bagi kita, saudara. Tapi yang masalah, saudara-saudara, ketika sudah punya mobil datang terlambat. Saya kasih ingat, jangan terlambat. Kalau terlambat sekali 2 kali itu masih masuk akal saudara. Karena ada halangan ini itu. Tapi kalau tiap minggu datang gereja terlambat. Saya kasih ingat ya. Tuhan suka kasih berkat mobil, jangan terlambat. Dong setia lagi. Lama-lama saudara terlambat lagi. Saya bilang kalau terlambat terus saya akan berdoa Tuhan ambil lagi itu mobil saudara. Benar loh saudara, seperti itu. Karena bagi saya lebih baik dia tidak punya mobil. Dia jalan kaki atau naik motor. Tapi dia disiplin, dia menghormati Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan saudara-saudara. Itu jauh lebih baik dari kamu punya segala sesuatu. Tapi kamu tidak menghargai dan menghormati Tuhan di dalam kehidupanmu. Percayalah saudara. Ketika kita menghormati Tuhan Allah kita yang besar. Allah akan menghormati kita dengan luar biasa saudara. Saya menjadi anggota MD saudara saya tidak pernah minta.
Karena saya punya prinsip seperti Bapak Pendeta David Posuma almarhum yang terakhir datang Labuan Bajo, Wakil Ketua MD, anggota Majelis Pusat, saudara. Dia suka bilang begini, karena saya menjadi sopirnya selama setahun sebelum dia meninggal tahun yang lalu. Dia selalu bilang begini, jabatan itu tidak perlu dicari. Jabatan itu tidak perlu dicari, saudara. Kalau sudah waktunya, dia akan datang dengan sendirinya kepadamu. Berkat itu tidak perlu dicari. Jabatan itu tidak perlu dicari, saudara. Kalau sudah waktunya, karena kita setia kepada Tuhan, dia akan datang kesendirinya kepadamu. Karena Tuhan bilang, kesanalah aku akan memerintahkan berkat. Mazmur 1, apapun yang engkau perbuat pasti akan berhasil. Oh luar biasa, kita punya Tuhan yang besar. Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit berkorban bagi kita. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya mengundang pemain musik dan sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, kita renungkan firman Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Engkau boleh punya banyak hal di dalam hidupmu, tapi engkau tidak mempunyai Yesus. Engkau kurang menghormati Tuhan, kurang menghargai Tuhan, kurang mengutamakan Tuhan. Semuanya itu sia-sia. Tapi dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika engkau mengutamakan Tuhan. Ketika engkau mencari Tuhan. Engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak usah engkau khawatir hidupmu. Tidak usah engkau khawatir usahamu. Masa depanmu. Segalanya saudara. Karena apa? Karena Tuhan tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus yang baik. Luar biasa di dalam hidup kami. Puji Tuhan. Haleluya. Renungkan firman Tuhan sebentar saudara. Ingat, apapun bentuk keberhasilan di dunia ini ada batasnya. Sekali lagi, apapun bentuk keberhasilan di dunia ini ada batasnya. Yaitu liang kubur. Dunia bisa menawarkan sejahtera. Tetapi sejahtera dari dunia pun juga ada batasnya. Ketika saudara memiliki jabatan yang tinggi, mungkin saudara merasa bahagia, saudara merasa damai sejahtera. Tetapi ketika tidak memiliki jabatan lagi, maka damai itu akan hilang. Tetapi kalau damai sejahtera dari Tuhan, apapun kondisi kita, itu tidak akan mempengaruhi damai sejahtera yang daripada Tuhan. Untuk itu milikilah dan berusahalah dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Utamakan Yesus, prioritaskan Yesus di dalam hidupmu. Maka damai sejahtera Tuhan akan mengalir, akan melimpah, akan memenuhi. Dalam kuasa minyak kudus-Mu, Kau menyucikan diriku. Salib-Mu berkuasa menanggung semua sakitku. Dengan kuat kuasa firman-Mu, Kau memulihkan hidupku. Oleh bilur-Mu ku telah disembuhkan dari sakit dan kelemahan. Pada firman-Mu aku percaya, ku menerima kesembuhan. Oleh bilur-Mu ku telah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dari
sakit dan kelemahan. Pada firman-Mu aku percaya, ku terima pengampunan, ku menerima pengampunan. Haleluya, haleluya. Darah-Mu berkuasa mengampuni dosaku. Dalam kuasa minyak kudus-Mu, Kau menyucikan diriku. Salib-Mu berkuasa. Saya mengundang kita semua berdiri, menanggung semua sakitku. Dan kami mengundang kedua hamba Tuhan maju ke depan untuk berlutut. Dan dengan kasih Bapak Yusuf Aritona berdoa untuk firman Tuhan. Oleh bilur-Mu ku telah disembuhkan dari sakit dan kelemahan. Pada firman-Mu aku percaya, ku menerima kesembuhan. Oleh bilur-Mu ku telah disembuhkan. Amin, amin, amin. Dari sakit dan kelemahan. Pada firman-Mu aku percaya, ku terima pengampunan.